Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and from the Son and from the Holy Spirit be with you wherever you are. The reading of the Word of God today is taken from Isaiah chapter 9, verse 1 to verse 6. Isaiah chapter 9, verse 1 to 6. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini berhubungan dengan merayakan Natal di bulan Desember ini diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap orang yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Sekarang kita telah memasuki bulan Desember. Bulan di mana secara tradisi orang-orang Kristen bersiap diri untuk menyambut dan merayakan akan hari Natal.
Oleh karena itu saya menyiapkan ayat-ayat firman Tuhan untuk khotbah renungan yang berhubungan dengan Natal. 2 minggu yang lalu kita belajar bersama dari Kitab Kejadian pasal 3 ayat 15 yang menolong kita memahami tentang dasar janji tentang kedatangan Sang Juru Selamat setelah manusia jatuh dalam dosa. Minggu yang lalu kita belajar dari Kitab Kejadian pasal 12 khususnya ayat ketiga tentang janji Tuhan juga kepada Abraham tentang datangnya Sang Juru Selamat. Tuhan memenuhi janji itu dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini saya masih melihat dari Perjanjian Lama dan kita telah membaca bersama dari kitab Yesaya pasal 9. Di mana juga berbicara tentang nubuat janji kedatangannya Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai. Mengapa saya melihat dari kacamata Perjanjian Lama? Karena menurut saya kedatangan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru adalah penggenapan dari janji-janji Tuhan di Perjanjian Lama. Sejak di Kejadian sampai di masa nabi-nabi. Sebagai wujud nyata kesetiaan Allah kita. So as you hear and learn from my sermons 2 weeks ago and last week from Genesis chapter 3 verse 15 and then last week from Genesis chapter 12 verse 3 about the promise of our God for the coming of our Lord Jesus Christ. And He did fulfill it in the New Testament. And this week we are going to learn from Isaiah chapter 9. Specifically in verse 5 also about the promise of God that prophesied by prophet Isaiah about the coming of the Prince of Peace. So why I focus on the Old Testament text? Because the coming of our Lord Jesus Christ in the New Testament proves that our God is a faithful God. Dia berjanji dan Dia wujudkan. Penggenapan janji dari Allah Bapa tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan penebus, tentang kedatangan Juru Selamat, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Sesuai dengan namanya, Aku adalah Aku. I am who I am. The covenant God, Allah perjanjian yang setia, yang mengasihi bangsanya, yang mengasihi umatnya. Dia berjanji akan kedatangan Sang Raja Damai yang akan menjadi raja, yang akan memimpin umatnya, yang akan mengatur bangsanya berdasarkan kebenaran dan keadilan, dan tentu di dalam kedamaian. Raja Damai inilah yang kita peringati setiap bulan Desember, yang kita kenal dengan
Natal. Lahir Sang Raja Damai. Dalam merayakan Natal, merayakan hari lahirnya Sang Raja Damai, tidak bisa kita melihat di Perjanjian Baru saja tanpa melihat janji-janji dan nubuat-nubuat dan firman Tuhan yang Tuhan sampaikan tentang datangnya Raja Damai itu. Oleh karena itu Yesaya pasal 9 ayat yang kelima adalah ayat yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita renungkan bersama di dalam merayakan Natal. Tema khotbah bagi kita pada saat ini adalah Sang Raja Damai sebagai pemberian yang besar dari Allah. The theme for our sermon today is the Prince of Peace as the great gift of God. The Prince of Peace as the great gift of God for us. Raja Damai. Saudara, dalam konteks kitab Yesaya, kalau saudara membaca dari pasal 1 terus sampai pasal yang ke-9, di sini saudara bisa menemukan bahwa Nabi Yesaya bernabuat dan mengajar pada zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hezekia, yaitu raja-raja Yehuda. Dia melayani raja-raja ini dalam pelayanannya, yang mana mereka harusnya memimpin bangsa Israel atau umat Israel untuk takut pada Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mentaati Tuhan. Karena itulah tugas seorang raja yang Tuhan mintakan. Tapi dalam konteks kitab Yesaya, ternyata bangsa Tuhan ini tidak mentaati Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan mengirim bangsa kafir yang lain yang namanya bangsa Asyur, tercatat dalam pasal 8, untuk menguasai dan menjajah umat Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Itu disampaikan oleh Tuhan khususnya dalam ayat yang ke-7 pasal yang ke-8. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Itu adalah konteks latar belakang dari kitab Yesaya sebelum pasal 9 disampaikan bahwa karena ketidaktaatan bangsa Israel, Tuhan menggunakan bangsa yang lain yang bukan bangsa Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, akan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menguasai, mengontrol, menjajah akan bangsa Israel. Tapi luar biasa, setelah itu terjadi, dan memang apa yang Tuhan omong itu terjadi. Dalam pasal 9, Tuhan melalui Nabi Yesaya datang membawa berita sukacita. Dan dalam konteks pasal 9, saudara lihat di sana, Tuhan katakan lewat Nabi Yesaya
bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka dalam keadaan sulit oleh karena ketidaktaatan mereka, Tuhan memberikan jalan keluar. So you see the context of Isaiah chapter 8 explains to us that because of the disobedience of the people of God, God will send the Assyria nation to come to control and to colonize the people of Israel. But then after that in chapter 9 you see that God said to them through prophet Isaiah that he will help them out. And that's why in verse 9 it says, nevertheless there will be no more gloom for those who were in distress. In the past he humbled the land of Zebulun and the land of Naphtali, but in the future he will honor Galilee of the Gentiles by the way of the sea along the Jordan. The people walking in the darkness have seen a great light. On those living in the land of shadow of death, a light has dawned. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, yaitu bangsa Israel, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini adalah suatu statement yang menghibur, yang mengangkat mereka kembali. Di sini menunjukkan dalamnya kasih Tuhan. Tatkala dia menunjukkan keadilannya, dia menunjukkan kasihnya kembali. Di dalam konteks ini, ayat 5 muncul bahwa untuk bisa mendapat terang, untuk bisa melihat akan terang yang besar dan bersinar dan yang membawa sukacita, Tuhan sampaikan bahwa ada seorang anak yang akan lahir, seorang putra yang disiapkan oleh Tuhan menjadi terang bagi umat Tuhan. So God comes and tell his people that there will be solution. That even though you are in the darkness, he will provide the great light. And the great light will come through a child, a son for us. Seorang anak akan lahir, seorang putra diberikan bagi umat Tuhan. Ini diberitahukan jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Ini disampaikan jauh sebelum juru selamat ada. Ini diberitahukan jauh sebelum yang kita rayakan Natal itu. Maka saudara, hal seperti ini adalah baik untuk kita lihat betapa Tuhan itu sudah sampaikan kepada kita hal luar biasa. Berita Injil sudah ada jauh sebelum Tuhan Yesus datang. Karena janji tentang kedatangan Tuhan Yesus di kitab Yesaya ini juga adalah Injil. This is the gospel. The gospel of God for the people of God at that time, but also for you right now. So we have seen the great news of God even in the New Testament. I mean in the Old Testament. And then it fulfilled in the New Testament where our Lord Jesus Christ came. That also the good news, the gospel. Jadi saudara, merayakan Natal
ada baiknya untuk tidak saja kita lihat di dalam kitab-kitab Injil, tetapi harus kita kembali kepada kitab Perjanjian Lama yang Tuhan sudah bicarakan, sampaikan jauh sebelum Natal itu terjadi, jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan telah sampaikan. Sekali lagi ini menunjukkan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kedalaman hikmat Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Makanya seperti saya katakan tadi, kitab-kitab Perjanjian Lama, teks-teks Perjanjian Lama yang berbicara tentang Natal itu haruslah kita renungkan. Supaya tatkala kita sampai pada Perjanjian Baru, kita melihat tentang penggenapan, pemenuhan akan janji itu, akan menguatkan iman kita bahwa Tuhan kita memang adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Bahwa Tuhan kita itu tidak membiarkan kita sengsara di dalam dosa, mati di dalam dosa, tetapi Dia memberikan solusi agar kita bisa terlepas dari kungkungan cengkeraman kuasa dosa dan maut itu. Saya kira itu adalah hal penting di dalam merayakan Natal. Tuhan berkata bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tuhan berbicara jauh sebelum anak itu lahir. Tuhan berbicara jauh sebelum putra itu lahir. Sementara bangsa Israel harus menghadapi penjajahan, penguasaan, dan di mana tidak ada kedamaian, di mana tidak ada jalan keluar, di mana tidak ada sukacita. Saat itu Tuhan datang menyampaikan berita keselamatan, berita sukacita, berita kedamaian. Saya melihat dua hal penting di sini tentang anak dan putra. Seorang anak, dan anak itu adalah anak laki-laki. Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi saudara, jelas bahwa yang dibicarakan di sini anak-anak laki-laki itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi tatkala anak laki-laki ini lahir sebagai yang dijanjikan sebagai Mesias itu sekaligus menunjukkan betapa setianya Tuhan bagi gereja. Makanya saudara, bangsa Israel khususnya yang percaya pada Tuhan, waktu mereka menerima kedatangan Tuhan Yesus lahir, itu mereka sangat bersukacita. Karena Mesias yang dijanjikan, anak yang dijanjikan itu memang betul-betul lahir. Nah, itu dinyatakan secara jelas tatkala malaikat datang dan berbicara kepada Maria, dan selanjutnya Maria dan Elizabeth mendapat berita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan kemudian Yohanes. Saudara bisa buka dalam kitab Lukas pasal 1, di mana Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk pergi ke kota Galilea yang bernama Nazaret,
untuk menyampaikan berita baik ini. Dan dikatakan di sana bahwa salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat datang dan menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 9 ayat 5, bahwa putra, anak laki-laki itu akan lahir bagi bangsa Tuhan, dan dia itu akan menjadi raja damai. Mari kita lihat apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria tadi. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Catat baik-baik, bukan anak perempuan, anak laki-laki. Catat baik-baik, dia saya bilang apa? Anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat-ayat ini saudara menggarisbawahi tentang kebenaran apa yang Tuhan katakan dalam kitab Yesaya tadi. So you can see and compare from the Gospel of Luke chapter 1, you can see specifically from verse 31 up to 33, where the angel Gabriel emphasize, underline the truth of the word of God in Isaiah chapter 9 verse 5, where it says that Mary, you will have a son, and this son you have to name him Jesus, because he will be called the Son of God. He is God, and he will have the throne of David. And that's exactly like what Isaiah said. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat di sini persis seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Bagi saudara dan saya ini harus kita catat di dalam merayakan Natal. Kenapa? Karena di sini menunjukkan betapa konsisten, betapa setianya Allah bagi gereja. Seorang anak yang lahir, seorang anak yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita. Saya melihat di grammarnya itu bahasa Indonesia dia menggunakan kata telah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Sementara dalam bahasa aslinya itu menggunakan bentuk pasif, seorang anak dilahirkan. Bahasa Inggris juga dikatakan di sini, dia bilang, for to us a child is born, to us a son is given. Diberikan, dilahirkan. Jadi kalau kita pakai
terjemahan yang dipakai oleh versi-versi bahasa Inggris pada umumnya, kita melihat bahwa yang menjadi subjek itu bukan kita manusia, tetapi Tuhan menjadi subjek. Karena Tuhan yang memberikan anak, makanya seorang anak dilahirkan bagi kita, seorang anak diberikan bagi kita. Makanya dalam tema itu saya memberikan tema Raja Damai itu adalah pemberian. Karena Tuhan yang memberikan, Dia dilahirkan untuk kita. Kita hanya menerima saja, kita adalah objeknya. Dengan melihat tata bahasa seperti itu, saudara, kita dihiburkan bahwa kita menjadi the object of love of God. God gave the Son of God. God gave Jesus. God sent Jesus. Jadi Tuhan Yesus datang itu bukan karena manusia punya keinginan. Ini luar biasa. Tuhan Yesus datang bukan karena Yusuf dan Maria punya keinginan. Tuhan Yesus datang bukan karena manusia, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, punya keinginan. Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus lahir karena Tuhan punya mau. Makanya saya melihat dalam tata bahasa asli, saya mau membanding dalam bahasa Indonesia, dia bilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Memang bahasa Indonesia mencoba untuk mengikuti tata bahasa Ibrani perfect imperfect, dan dia menggunakan tense perfect di sini dengan kata telah. Namun kalau saya banding dalam bahasa asli, bukan itu yang dipakai kata telah, tetapi justru dipakai bentuk seperti bentuk pasif yang diberikan oleh Tuhan. Karena juga dalam bahasa Inggris itu dia pakai kata bentuk pasif. Unto us a child is born. Unto us a son is given. Is born artinya dilahirkan. Is given artinya diberi. Berarti kita hanya menerima. Unto us. Untuk kita. Nah, karena kita yang menerima, maka kita harus berterima kasih. Karena kita yang menerima, maka kita harus bersyukur. Maka dalam merayakan Natal, harusnya kita bukan hanya ria-ria saja, tapi harus ada rasa pengucapan syukur. Harus ada rasa pengucapan terima kasih. Karena tidak ada satu action apapun yang hebat atau baik dari kita. We do nothing. There is no anything from us. Kita tidak buat satu apapun untuk menghadirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bayi Natal, Raja Damai itu datang karena inisiatif Bapa di surga. Jadi merayakan Natal adalah merayakan kasih Bapa dalam mengirim Tuhan Yesus. Merayakan Natal adalah merayakan kesetiaan Bapa dalam mengirim Tuhan Yesus. Merayakan Natal adalah mengucap terima kasih atas kesetiaan dan kasih dan anugerah Bapa. Merayakan Natal haruslah mendorong kita untuk makin dekat kepada Bapa yang mengasihi kita. Merayakan Natal haruslah melihat bagaimana wisdom of God, hikmat Allah di dalam memberikan jalan keluar, di dalam mengambil inisiatif, dan di dalam mengirim anaknya yang tunggal. That is the point of celebrating Christmas. Celebrating Christmas means remembering the love of God in sending His Son. Means remember His love for us,
His grace for us, His wisdom for us, His power for us, His goodness for us. Itulah menurut saya intisari Natal. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, Tuhan sudah menunjukkan cinta kasih-Nya. Sebelum Tuhan Yesus lahir, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang dalam, kesetiaannya yang luar biasa, keadilannya yang hebat, kebenarannya, kekudusannya, hikmatnya. Itu yang harus kita renungkan dan kita buat dalam merayakan Natal. Maka dalam minggu lalu juga saya bilang, bukan masalah baju baru, rumah baru, bukan masalah mengingat akan Santa Claus, itu jauh sekali lagi. Tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Tapi kalau saudara kembali ke firman Tuhan, Tuhan berbicara tentang kasih-Nya. Unto us, kepada kita diberikan. Makanya Tuhan Yesus Raja Damai adalah pemberian yang besar. It's a great gift of God. Makanya Tuhan Allah bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan diberikannya kepada kita anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus adalah the great gift. Bisa kita katakan the greatest gift. Pemberian yang terbesar bagi saudara. Kalau saudara bicara pemberian, apa yang mau dibandingkan dengan Tuhan Yesus? Makanya saudara, saya ingin menggali kata telah lahir, telah dilahir itu sebenarnya dia harus dilahirkan. Yang menunjukkan Tuhan sebagai inisiatif, sebagai subjek, dan kita sebagai objek penerima. Nah, dikatakan selanjutnya dilahirkan untuk kita. Dan saya mau garis bawahi untuk kita. Untuk kita berarti kita yang mendapat. Bukan untuk orang yang lain, untuk saudara dan saya. Nah, karena ini untuk kita, kita yang menerima ini harus bersukacita. Maka lahirnya Tuhan Yesus membawa sukacita. Lahirnya Tuhan Yesus membawa kebahagiaan. Lahirnya Tuhan Yesus membawa kedamaian. Oleh karena itu dalam merayakan Natal harus membawa kedamaian, harus membawa sukacita, harus membawa kebahagiaan. Itulah bagian dari merayakan Natal. Sekaligus dalam merayakan Natal, kita boleh bertanya kepada diri kita, adakah damai di hatimu? Adakah sukacita di hatimu? Adakah kebahagiaan di hatimu? Karena kepada kita telah diberikan Anak Allah, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus, Penebus, Immanuel, Mesias, sebagai pemberian Allah. Dia ini menjadi dipanggil sebagai penasehat yang luar biasa. Dikatakan di sana, dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ada 4 nama besar yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. As the greatest gift of God, Jesus is called with 4 great names. You can see here, he is called as the Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Anak yang diberikan kepada kita, anak yang dilahirkan bagi kita, dia itu akan dipanggil, disebut sebagai penasehat yang ajaib. Apa itu? Nah, saya mau lihat satu persatu untuk kita melihat luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus sebagai the greatest gift of God, sebagai pemberian yang terbesar, yang luar biasa. Ini
kita melihat satu persatu namanya itu disebutkan oleh Tuhan sendiri. Dia disebutkan sebagai penasehat ajaib. Why? He is called as the wonderful counselor. Saudara, kata wonderful, kata ajaib, ya, kalau bahasa Indonesia yang lain wonderful itu seperti luar biasa. Itu menunjukkan bahwa anak ini luar biasa sekali. Kalau kata ajaib dalam bahasa Indonesia berarti anak ini ajaib sekali. Nah, anak yang ajaib ini disebut sebagai counselor, sebagai penasehat. Anak yang diberikan kepada kita, putra yang dilahirkan bagi kita, yang Tuhan siapkan itu bagi kita, dia ini adalah wonderful counselor. Nah, kalau bicara counselor, kalau bicara penasehat, tidak bisa seorang menjadi penasehat kalau dia tidak punya wisdom. Dia tidak bisa jadi penasihat kalau dia tidak bijak, tidak pintar, tidak cerdas, tidak intelijen. Makanya saudara, juru selamat kita itu jauh sebelum dia lahir, Tuhan sudah bilang bahwa juru selamat yang datang itu adalah seorang counselor yang luar biasa, seorang penasihat yang ajaib. Nah, kalau penasihat yang ajaib berarti dia bukan saja penasihat biasa, tetapi dia adalah penasehat yang punya wisdom, yang punya karunia, yang punya kepintaran, kehebatan. Dan itu betul, saudara. Itu betul. Waktu dia datang, dia lahir, saudara. Dia datang dengan great wisdom. Dengan wonderful wisdom. Dengan wonderful advokat, nasihat itu. Dia datang dan dia memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, dalam, alkitabiah, surgawi, dan berhikmat sekali. He is an amazing, wonderful counselor. Maka saudara, betapa luar biasanya juru selamat kita itu. Dan dia menjadi luar biasa, bukan saja sebagai manusia yang luar biasa, tapi ini mengarah sekaligus sebagai Allah, karena memang dia Allah, dan itu dijelaskan setelah ini, saudara. Dia adalah Allah, makanya dia memang menjadi counselor yang wonderful. Itu, saudara, yang harus kita ingat di Natal ini. Tatkala kita merayakan Natal, kita ingat bahwa Raja kita, Raja damai ini adalah penasehat yang ajaib, yang bisa kita peroleh nasihat-nasihat surgawi, nasihat-nasihat alkitabiah, nasihat-nasihat ajaib, nasihat-nasihat wonderful dari dia. That's why he is called wonderful counselor. If he is not able to give counsel, advice, then he is not wonderful. But in the New Testament, you can see how wise our Lord Jesus Christ is. Betapa bijaknya Tuhan Yesus. Dan itu diakui oleh baik kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, juga orang-orang Yahudi pada waktu itu juga heran-heran. Meskipun mereka tidak percaya pada dia. Bahkan selanjutnya, tatkala orang-orang yang dari kaum saudara-saudara kita dari Muslim pun mengakui dalam Al-Quran bahwa Tuhan Yesus itu hebat dan diakui sebagai seorang nabi. Kita mengakui dia bukan saja nabi, dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, karena memang dia Tuhan. Makanya kita berterima kasih kepada Tuhan dalam merayakan Natal. Kita punya juru selamat yang lahir di kandang hina, yang menjadi penasehat yang ajaib, yang kita boleh belajar dari dia, yang kita boleh terima dari dia wisdomnya, hikmatnya, dari kata-katanya di dalam firman Tuhan, dari firman yang dia sampaikan dalam Alkitab,
tapi juga boleh kita terima dengan bimbingannya lewat Roh Kudus. Maka dia bilang apa? Saya ke sana, saya akan minta Bapa untuk mengirim Roh Kudus sebagai penghibur, penolong. Maka saudara dan saya mendapat counseling, mendapat hikmat, mendapat kebijaksanaan, mendapat nasihat dari Tuhan Yesus lewat Roh Kudus yang menolong kita sepanjang hari. Itulah indah kita menjadi orang percaya. Itulah indah kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita mendapat penasihat yang ajaib. Lewat firman-Nya, lewat rohnya, dan lewat kehadirannya dalam diri kita. Itu saudara makna dia sebagai penasihat yang ajaib. Wonderful Counselor. Dia bisa memimpin kita. Dia bisa menggait, mengarahkan kita. Dia bisa menuntun kita sebagai gembala yang baik. Yang memimpin kita ke air yang tenang. Yang memimpin kita kepada kedamaian. Yang memimpin kita kepada hidup yang kekal. Yang memimpin kita sebagai raja yang luar biasa. Di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan dan di dalam keadilan yang penuh dengan damai dan sukacita. Karena wisdomnya, karena hikmatnya sebagai wonderful counselor. Saudara, indahnya kita memiliki juru selamat. Maka dalam Natal seperti ini, mari kita berterima kasih. Kita punya juru selamat yang sekaligus adalah penasehat yang ajaib. Bukan saja sebagai Allah yang luar biasa, tapi juga menjadi manusia. Dia datang sebagai manusia untuk menunjukkan dirinya sebagai penasehat yang ajaib. Selain menjadi penasehat yang ajaib, dia juga disebut sebagai Allah yang perkasa. El Gibor, itu bahasa Ibraninya. El Gibor, Allah yang perkasa. Saudara, dengan melihat kata dia, Tuhan Yesus disebut sebagai Allah yang perkasa, maka Tuhan sendiri mau katakan bahwa memang benar juru selamat kita ini bukan manusia biasa. Memang dia jadi manusia dan kita lihat dia lahir dari Maria dan Yusuf sebagai orang tua. Tetapi Tuhan sendiri telah katakan bahwa dia adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang perkasa. The mighty God. Ayat ini, di dalam ayat ini saudara sekaligus menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus ini. Bukan manusia saja saudara. Dia memang Allah yang menjadi manusia. Dan dia Allah yang perkasa. Jadi menunjukkan bahwa dia ini adalah luar biasa hebat. Dan oleh karena dia Allah yang perkasa, dia bisa buat mujizat-mujizat yang hebat. Dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa. Dia bisa melawan iblis dan dia tidak berdosa sama sekali. Dengan berkata bahwa dia adalah Allah yang perkasa, menunjukkan betapa Sang Juru Selamat kita, Raja Damai ini memang punya keperkasaan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang ajaib. Maka saudara, dalam merayakan Natal, kita boleh ingat bahwa Raja Damai kita, Juru Selamat kita itu bukan manusia saja. Tetapi memang dia adalah Allah yang perkasa, yang mau datang menjadi seperti kita. Dan kalau dia adalah Allah yang perkasa, saudara, bukankah dia mampu untuk menjaga, melindungi, dan memimpin kita menuju kepada kehidupan yang kekal, membawa kita ke tempat rumah Bapa yaitu di surga.
Dia mampu untuk bawa kita karena dia Allah yang perkasa. Maka saudara, dalam merayakan Natal kita boleh ingat bahwa bayi Natal Tuhan Yesus yang kita rayakan sekarang, dia bukan manusia saja, tapi dia memang adalah Allah yang perkasa. Dengan demikian, saudara dan saya boleh bersuka cita memiliki juru selamat yang demikian. We must be happy and be rejoice because we have a Savior that is a mighty God. Juru selamat yang adalah Allah yang perkasa. Penebus yang adalah Allah yang perkasa. Raja damai yang adalah Allah yang perkasa. Yang lahir sebagai bayi Natal. Maka saudara, tatkala kita rayakan Natal, kita boleh merasa terangkat, kita boleh merasa kuat, kita boleh merasa dihibur, karena kita boleh mengingat bahwa di Natal ini telah lahir bagi kita juru selamat yang adalah Allah yang perkasa, bukan Allah yang lemah, tapi Allah yang perkasa, yang tentu bisa memberikan kepada kita jalan keluar selain tadi sebagai penasehat yang ajaib. Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. He is called as the everlasting Father. Bapa yang kekal. Tuhan Yesus yang lahir di kandang yang hina, yang adalah juru selamat itu, selain sebagai penasehat yang ajaib, sebagai Allah yang perkasa, tapi dia juga adalah Bapa yang kekal. Ini luar biasa, saudara, juru selamat kita. Dalam merayakan Natal kita ingat kita punya juru selamat, sekaligus adalah Bapa yang perkasa. Saudara, dengan mendengar bahwa dia adalah Bapa yang kekal, the everlasting Father. The word Father means He is our Father. He is like our own Father. That's why our Lord Jesus Christ teaches us to see God as our Father. Yes, because He is a Father. Jadi saudara, melihat Allah sebagai Bapa, ini sangat menghibur hati kita bahwa Allah kita bukan Allah yang jauh, yang menciptakan dunia ini dan begitu jauh, tapi dia bagaikan Bapa. Jadi ada satu relasi kekeluargaan yang luar biasa. Disinilah kekhususan, specification of our God. Kekhususan dari Allah kita, bahwa kita melihat Allah kita sebagai Bapa kita. Wow. Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Karena Bapa itu baik, dia mengutus Tuhan Yesus untuk jadi seperti kita. Oh, saudara pasti berpikir, kenapa Tuhan Yesus itu dikatakan Bapa? Ya memang Tuhan Yesus bilang, aku dan Bapa satu. I am one with the Father. Jadi saudara, meskipun dia adalah anak Allah, tapi dia adalah Allah. Dan karena dia adalah Allah, maka tentu kita juga bisa panggil dia sebagai Bapa. Makanya dia disebut Bapa yang kekal. Jadi saudara, kita bisa lihat Tuhan Yesus seperti Bapa kita. Waduh, luar biasa saudara.
memiliki juru selamat yang sekaligus menjadi Bapa kita. Having a Savior that at the same time is our own Father. Menunjukkan bahwa juru selamat kita ini punya hati Bapa, punya jiwa Bapa, punya wisdom sebagai seorang Bapa, punya emosi bagaikan seorang Bapa, dan Bapa yang baik, melihat dan peduli kepada anak-anaknya. Dan bukti kepedulian Bapa kepada anak-anaknya yaitu selalu ada jalan keluar. Tatkala anak-anaknya tidak taat, dia datang menunjukkan keadilannya, tapi juga dia menunjukkan kasihnya dan anugerahnya dan kebaikannya. Dan di sini di konteks kita juga saudara lihat betapa dalamnya kasih Bapa itu. Kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. The love of God in our Lord Jesus Christ. That every time we fail, He came and give His solution, salvation, and a way out to have the good relationship with Him again. Bapa yang kekal, the everlasting Father. Jadi Bapa kita ini bukan seperti Bapa manusia. Kita punya Bapa yang manusiawi, mati, tidak sempurna, punya keterbatasan, tidak bisa mengerti kita sedalam-dalamnya, tidak punya waktu sebanyak-banyaknya, kadang-kadang memarahi kita tanpa dasar, kadang-kadang tidak menunjukkan keadilan, dan tidak juga membawa sukacita dan kedamaian seperti yang kita harapkan. Itulah ketidakmampuan dan keterbatasannya Bapa yang di dunia. Bapa kandung kita, Bapa rohani kita, atau Bapa apa saja yang kita akui sebagai Bapa di dunia ini, tidak sehebat Bapa yang kekal, yaitu Bapa Allah kita itu. Allah Bapa kita. Karena apa? Karena Bapa kita yang adalah Allah itu mengerti keadaan kita, mengerti perasaan kita, mengerti pikiran kita, mengerti harapan kita, mengerti segala sesuatu yang ada di dalam kita. Karena Bapa kita ini adalah Allah. Dan Dia bukan saja Bapa dan Allah, tapi Dia adalah Bapa yang tidak pernah mati, Bapa yang tidak ada batasnya, the everlasting Father, which is our God, does not have any limitation. Our Heavenly Father understands our life, our situation, our thinking, our worries, our fear. Everything He understands. And He never dies. And so that's why He wants us to have that everlasting life. Karena Bapa kita adalah Bapa yang kekal. Dia mau supaya kita mendapat hidup yang kekal. Maka jangan heran kalau Dia kirim anaknya supaya menjadi seperti kita, mati, bangkit, mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, supaya kita dapat hidup yang kekal dan tinggal dengan Dia, dan Dia tinggal dengan kita dalam kehidupan yang kekal, supaya bisa dipimpin oleh Tuhan Yesus, Raja Damai itu, dalam kerajaan damai, di mana kita boleh menikmati kedamaian yang kekal. Maka namanya yang keempat adalah Raja Damai. That's why He is also called as the Prince of Peace.
Because He is leading us to have a peace life, everlasting peace life, in the peace, kingdom of peace, in the life that full of peace, hidup yang penuh dengan kedamaian. Itulah inti kerajaan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang dipimpin oleh Raja Damai. Raja Damai ini yang kita rayakan di Natal. Kita merayakan Natal, kita mengingat lahirnya Sang Raja Damai. Dia bukan raja sembarang raja. Dia adalah Raja Damai. Kenapa dikatakan Raja Damai? Karena dialah the author of peace. Dialah sumber kedamaian. Tanpa dia, kita tidak bisa memiliki kedamaian. Kedamaian apa? Kedamaian dengan Bapa di surga, dengan Allah kita, kedamaian dengan sesama kita, kedamaian dengan diri kita, kedamaian dengan alam, kedamaian dengan binatang-binatang, ikan-ikan, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan, seluruh alam semesta ini bisa dinikmati dalam kedamaian hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam ayat 5 dikatakan, oleh karena itu atau sebab seorang anak telah lahir, inilah yang menjadi dasar kepada kehidupan damai. Inilah yang menjadi dasar untuk kita melihat terang itu. Terang itu hanya bisa dilihat lewat Raja Damai. Makanya Raja Damai ini dia bilang apa? Akulah terang dunia. I am the light of the world. Hanya bisa lewat Raja Damai. Makanya tatkala kita rayakan Natal, kita ingat bahwa kita memiliki Raja Damai. Dan oleh karena itu saudara, kalau kita adalah bagian dari anggota kerajaan damai yang ada di bawah Sang Raja Damai, kita harus berusaha mencari damai itu. You must work hard to find the peace and keep the peace and show the peace. Bagaimana ada dalam kerajaan damai tapi hatinya penuh dengan busuk mencari kejahatan dan peperangan dan provokasi. Ini tidak bisa begitu saudara. Oleh karena itu rayakan Natal haruslah kita merubah hati kita untuk memiliki hati yang penuh damai. Merayakan Natal harus merubah mindset kita, memiliki mindset yang ada damai. Harus merubah attitude kita sebagai attitude sikap yang penuh damai. Merubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh damai. Merubah habit-habit kebiasaan kita sebagai habit kebiasaan yang penuh damai. Merubah akan karakter kita, sifat kita menjadi karakter-karakter yang berisikan damai. Itu caranya kita merayakan Natal, saudara. Nah, kalau kita merayakan Natal terus kita punya mindsetnya kotor, penuh dengan adu domba, kehidupan kita dan karakter kita berisikan memecah belah dan membawa peperangan, berarti sebenarnya kita menyangkal bahwa kita adalah anggota kerajaan damai. Kita tidak bisa merayakan Natal dengan baik. Kita tidak bisa merayakan Natal dengan begitu. Orang yang mengerti Natal dengan baik, dia akan mengaplikasikan kehidupan Natal itu. Dia mengerti bahwa bayi Natal Raja Damai itu datang membawa kedamaian untuk dirinya dengan Bapa di surga, dan dia harus menunjukkan identitasnya sebagai anggota kerajaan damai. You must show, you must apply, and you must reflect the heavenly peace of life because of the peace you have with God.
And so you have to have peace with your neighbors, your brothers, your sister, your friends, but also inside yourself and other things. And that's why if you go back to Isaiah chapter 11, you can see how God explained about the real life of kingdom of peace. Saudara bisa buka dalam Yesaya pasal 11 itu disampaikan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kerajaan damai itu yang sebenarnya. Saya baca ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Esai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu. You can see that in verse 1 of Isaiah chapter 11 talking about the character of the Prince of Peace. Inilah karakter Sang Raja Damai. Ayat 3. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan keadilan, seperti ikat pinggang tetap terikat di pinggangnya. Itu juga yang dibicarakan di dalam ayat yang ke-6. Bagaimana Sang Raja Damai mengatur pemerintahan, memerintah rakyatnya, saudara dan saya, gereja. Tuhan Yesus memimpin itu dengan begitu besar kuasanya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah ciri khas kerajaan damai. Itulah ciri khas Raja Damai. Itulah ciri khas pemimpin kita sebagai Raja Damai. Dan itu yang harus kita buat sekarang. Tatkala kita dipimpin oleh Dia. Lewat roh dan firman. Lewat dirinya. Dia memimpin kita di dalam kehidupan kedamaian itu. Makanya dalam merayakan Natal haruslah membuat kita mengarah pada kehidupan di dalam kerajaan damai di bawah pimpinan Tuhan Yesus. Saudara, Yesaya pasal 11 juga mengatakan selanjutnya, tatkala kita ada dalam kerajaan damai yang sempurna, luar biasa dikatakan, serigala akan tinggal bersama dengan domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Betapa kehidupan damai itu bukan saja antar manusia dan manusia. Bukan antar manusia dengan Tuhan dan manusia. Tapi juga manusia dengan alam semesta. Dan alam semesta itu juga dalam keadaan damai. Binatang-binatang yang saling bermusuhan pun tidak bermusuhan. Makanya dikatakan di sana, bahkan macan tutul bersama-sama dengan domba duduk sama-sama, satu tidak makan satu. Macan tutul tidak sergap itu domba, singa tidak sergap kambing. Ular pun kita anak kecil bermain dengan ular. Itulah gambaran paradise, the new paradise. Itulah gambar Firdaus yang dipimpin oleh Tuhan. Itulah gambar kita bersama dengan Allah yang kekal. Itulah gambar kita bersama dengan Raja Damai. That is the beautiful picture of life with God. Life that led by the Prince of Peace. Life that led by our Lord Jesus Christ. So before we going there, we are to live like that nowadays. Sekarang sebelum kita sampai ke sana, haruslah kita menunjukkan
kehidupan damai itu dalam merayakan Natal sekarang. Sehingga saudara, tatkala kita sampai pada penggenapannya, the completion of restoration in the new paradise, we can enjoy the perfection of the peace of life. Kita boleh menikmati kesempurnaan kerajaan damai yang dipimpin oleh Tuhan Yesus yang telah lahir di kandang yang hina, sengsara, mati, bahkan bangkit. Dan tatkala dia bangkit, dia bilang damai, shalom shalom, damai. Damai datang karena kasih Allah. Peace is coming because of the grace. Karis menghadirkan shalom. Makanya saudara, Daud masa hidupnya tatkala dia masih ada sebagai raja, dia juga merindukan itu kedamaian yang Tuhan janjikan. Sehingga tatkala Salomo lahir itu, dia kasih nama Salomo, Sulaiman. Apa maksudnya dinamakan Salomo? Salomo artinya orang yang punya damai. Dia rindu itu damai, makanya dia kasih nama anaknya Shalom. Bukan saja itu, dia kasih nama anaknya yang lain Absalom. Bapa Shalom, damai. Bapa damai. Kenapa dia rindu itu damai? Saudara, damai ini sudah datang yang kita rayakan sekarang. Damai itu sudah ada karena Tuhan Yesus. Damai itulah yang memberikan kita sukacita yang harus kita sebarluaskan. Makanya saudara, dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20. Hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul itu mengatakan bahwa mereka adalah ambasador atau duta-duta yang memberitakan berita damai. Dan kita yang mendengar berita damai ini juga haruslah menjadi ambasador kedamaian. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Berita pendamaian. Ini yang kita rayakan Natal ini. Maka saudara, mari kita rayakan Natal mengingat akan Raja Damai. Mari kita rayakan Natal mengingat akan Allah yang penuh damai. Mari kita merayakan Natal mengingat bahwa damai dengan Dia Bapa itu sudah terjadi karena kepada kita telah diberikan anak itu, anak yang tunggal yang adalah Raja Damai. Mari kita merayakan Natal untuk merubah hati, pikiran, perasaan hidup kita, karakter, skill, attitude, habit, bahkan semua kehidupan kita harus penuh dengan kehidupan yang berisikan dan beridentitas kedamaian. Karena Tuhan telah mengirim Sang Raja Damai bagi kita. Adakah damai di hatimu? Hanya ada karena Bapa menyiapkan Sang Raja Damai. You can only have peace because of the Prince of Peace that Father has sent and given to us. Unto us the child is born. Unto us the child is given. He is the wonderful counselor. He is the mighty God. He is the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Adakah damai di hatimu? Kepada kita telah diberikan anak yang tunggal. Kepada kita telah lahir seorang anak. Dialah penasehat yang ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja Damai yang telah lahir. Dan kita peringati di Natal kita. Natal
membawa damai dalam kehidupan kita. Amin.